Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video lanjutan setelah kita mereset access point TP-Link ya. Setelah mereset ini, jadi bagaimana kita akan mengkonfigurasi TP-Link ini yang akan difungsikan sebagai access point. Jadi nanti sebenarnya ada banyak fungsinya, nggak cuma sebagai access point, bisa sebagai bridge atau repeater, bisa multi SSID, sama bisa dipakai jadi klien ya. Jadi di sini, nah ini tampilan access point tadi ya. Ini access pointnya. Kemudian kalian bisa fokus ke bagian sini. Masih. Bentar. Jadi kalau misal kalian lihat di bagian sini, ini sebenarnya ada wireless password atau pin yang atas ini, dan ini adalah mana sih? Ini yang bagian ini adalah password yang dipakai buat login ke wirelessnya. Ini adalah nama SSID-nya setelah di reset. Jadi ini defaultnya seperti ini. Kalian buka aja di bagian belakangnya dari TP-Link ya. Terus di bagian sini ini ada default setting. Nanti yang dipakai buat nge-remote ya. Ini konfigurasi bawaannya adalah seperti ini. Nanti kalian bisa buka konfigurasinya di tplinkap.net kalau habis di reset, kalau kalian bingung, ada di sini. Terus yang kedua, ini username yang dipakai buat login sama passwordnya, gitu ya. Terus sekarang, nah tadi saya udah mikirin gimana caranya saya tuh ngasih tutorial, sedangkan HP-nya nanti kalau dipakai buat connect ke sini pasti share screen-nya mati karena saya pakai WiFi gitu. Jadi ini saya pakai kabel Ethernet kayak gini ya. Kemudian kabel ini nanti saya colokin ke PC yang saya pakai buat ngerekam. Jadi sementara ini kan PC-nya dapat apa namanya? Kalian bisa lihat, saya buka sekalian open board. Jadi saya buka di sebelah sini nih, bisa kalian lihat ya, masih connect ke internet. Saya cabut dan saya ganti. Saya cabut sebentar. Dan saya hubungkan ke TP-Link ya, ke access point-nya, ke access point, dan nggak connect. Dan di sini nggak connect ya. Tahu kenapa? Karena emang access point-nya nggak connect ke internet. Jadi ini dua ya. Jadi ini saya ganti ke DHCP server karena apa namanya, access point ini ada DHCP servernya. Jadi gini, kita buka di tplinkap.net. Nah kemudian ini tadi yang saya ngomong di belakang tadi tampilannya, kalau misal lupa coba diulangin lagi di beberapa detik atau beberapa menit sebelumnya ya. Nah di sini ini kan ada username sama password ya sebelah sini. Tadi yang di belakang default setting masih ingat kan? Nah, ini buat login pakai admin sama admin. Secara singkat apa namanya, access point itu kerjanya mirip kayak switch. Jadi dia menghubungkan perangkat yang masih dalam satu subnet. Itu access point. Secara singkat kayak gitu. Tapi bedanya access point itu wireless. Nah di sini sebenarnya kalian bisa lihat ya, ada status dari ini access point sedang aktif. Dia itu name SSID-nya bisa dibaca sebelah sini. Ini wireless radio-nya ya, berarti ini difungsikan sebagai access point. Terus dan yang perlu kalian lihat di sini LAN. LAN ini adalah ya LAN, local area network ya. Cuman di bagian IP address, fokus ke situ. Jadi tadi ketika kalian buka tampilan ini TL ini,
TP-Link AP.net ini tadi kan bukanya pakai TP-Link AP.net, pakai ini ya tadi. Nah, karena LAN ini yang dimaksud adalah access point ini berada pada IP sekian di LAN gitu. 0.254. Kemudian saya coba 168.0 saya hilang. .0.254. Jadi kalau mau config bisa pakai ini IP-nya, bukan lagi pakai TP-Link AP.net. Lebih aman pakai ini ya. Nanti kalian mulai belajar access point saya ada di IP berapa gitu. Oke. Kalau udah, saya lanjutin pakai ini aja ya. Min admin. Sebenarnya yang bisa login itu cuma satu perangkat ya. Kemudian di sini ada operation mode, ada network, ada wireless, ada DHCP, ada system tool. Sebenarnya yang paling gampang adalah kalian menggunakan quick setup. Kalian pakai quick setup. Quick setup di sini artinya adalah pengaturan secara cepat gitu. Jadi kalau kalian mau utak-atik atau mengkonfigurasi access point ini, kalian bisa mengkonfigurasinya secara cepat dengan menggunakan quick setup. Jadi tinggal next, kemudian kalian ditanyain di sini quick setup password. Ketika tadi kalian login ke ini ke 0.254 kan, udah ternyata udah login ya. Sebelum ini kalau saya logout, tapi nggak usah lah. Ya udah saya logout. Ini ketika di logout ini kan butuh login ya. Nah, ini passwordnya mau dirubah enggak gitu. Jadi quick setup, kita next. Nah, ini ditanyain ceng login password enggak kalau mau dirubah, tapi kalau enggak ya tinggal di next. Nah, di sini kemudian kalian pilih operation mode-nya. Jadi access point ini atau TLWA 801ND ini mau difungsikan sebagai access point, repeater atau bridge, atau client, atau multi SSID. Kalian tinggal pilih yang mana gitu. Jadi masing-masing perangkat ini nanti atau masing-masing operation mode ini nanti beda fungsi gitu ya. Sebenarnya ketika saya bikin ini, saya harusnya bikin sebuah topologi. Jadi ketika bikin yang nggak connect ya. Jadi gini aja gini. Kita bikin sebuah topologi baru ya. Misalkan di sini saya punya sebuah di sini adalah ini internet ya. Internet biasanya terhubung ke router baru ke access point. Ini access point gini ya. Baru ini nanti ke HP kan gini. Ini HP. Nah, access point ini misalkan di sini nanti access point-nya ini saya fungsikan sebagai operation mode-nya adalah access point, bukan bridge, bukan client atau multi SSID. Meskipun kalau dibulak-balik sama aja gitu. Fungsinya beda tapi sama aja cara config-nya, gampang kok. Kemudian si router ini alamatnya ada di 192 misal 168 titik berapa ya? Titik 2 misal titik 126/25. Jadi saya ulangin. Untuk yang ada di sini, bentar, saya merahin. IP yang ada di sini itu IP-nya adalah 192.168.2.126/25 gitu ya. Atau jangan ini. Saya rubah jadi berapa ya? Saya rubah jadi jangan. Nanti nggak bisa tak pakai buat ngecek. Jadi ini ke 100.30 aja. 30/2 berapa ya? 27 kalau nggak salah 27. Jadi ini nanti router ini yang ada di ini warna merah. Ini gateway-nya nanti 192.168.100.30/27. Jadi
karena ini access point ya. Ini adalah access point, fungsinya hampir mirip kayak switch. Jadi dia menghubungkan perangkat yang masih dalam satu subnet. Satu subnet sama ini. Slash 27 kalau nggak salah 1 sampai 3 berapa? 31 broadcast ya. Berarti yang bisa dipakai 1 sampai 30. Ya kan? Jadi dia nanti menghubungkan dari IP 1 sampai ini 30 yang bisa dipakai, karena 30 udah dipakai di sini maka 1 sampai 29. Nah, ini nanti access point saya taruh di IP 2 aja ya. Bekas dari PC tadi. Nanti 2 biar access point-nya dapat berapa terserah lah. Dan kebetulan di sini ada DHCP server. DHCP server gitu. Di sini ada DHCP server. Ya. Saya lanjutin. Access point tinggal di quick setup, kita next, ulangin ya, next, access point next. Nah, ini ditanyain wireless network name. Ini ada wireless network name. Di sini kalau mau ganti, ini yang biasa disebut juga sebagai SSID kan. Jadi silahkan aja mau apa namanya dikasih nama apa. Misal kita ngasih nama percobaan ya, percobaan access point. Dan ini passwordnya nanti pakai ini buat login ke wifi-nya gitu. Passwordnya biar gampang aja atau nggak usah dikasih password, disable wireless security ya. Terus di next. Nah, karena ini sesuai gambar tadi mana ya? Ini sesuai gambar ini access point-nya berarti nanti berada pada ini slash 27 ya. Jadi slash 27 dan kita taruh di IP 2 192 168.100.2 slash 27 access point-nya. Nah, caranya adalah ini diganti ke static IP. Kita rubah jadi di 100.2 karena slash 27, maka subnet masknya kalau kalian nggak paham ini silahkan coba dicari di Google aja kalkulator netmask gitu. Slash 27 itu berapa ya? 224 apa ya? Kalau nggak salah. 224, 240 itu 28, 248, 29, 252 itu 30 bener ya. Nah, ini DHCP servernya saya matikan. Kenapa? Jadi sebenarnya access point ini bisa difungsikan juga, di dalamnya ada. Jadi ini di dalamnya access point ini di dalamnya bisa ditambahkan DHCP server. Jadi apa itu DHCP? Apa itu DHCP ya? DHCP itu semacam aplikasi atau aturan atau service layanan yang memberikan IP secara otomatis. Nah, kalau ini server, layannya berarti HP. Jadi server itu yang memberi, HP yang meminta. Jadi nanti HP itu akan meminta sebuah IP yang dipakai buat terhubung ke si router gitu, atau dari router nanti ke internet. Jadi si HP kan butuh IP ya, si HP ini butuh IP. Nah, yang memberikan IP, saya tanya ke kalian, misalkan kan ini ada DHCP server bisa di router sini atau di access point sini. Nah, kalian mau pakai yang mana gitu loh. Kalau misal kalian mau pakai yang di sini, ya yang di sini dimatikan. Kalau mau pakai yang di sini dimatikan gitu. Salah satu. Mau pakai ini atau ini, serah. Jadi salah satu dimatikan biar apa? Biar si HP ini ketika nanti minta IP itu nggak bentrok. Coba bayangin, kalau ternyata ya HP ini minta di router dan dikasih IP 2 misalkan, kemudian di access point nanti ngasih HP yang lain, belakangnya IP-nya 2, kan terjadi bentrokan. Nah, nggak akan bisa connect ke internet. Jadi harus dibenerin ya, disesuaikan.
Oke gitu, kita next. Nah ini ditanyain mau kayak gini, konfirmasi lah intinya. Dicek dulu sebelum kalian lanjut. Nanti buat ngecek ini ada di IP 100.2. Slash-nya adalah 27 ya, ingat-ingat. Oke, saya finish ya, finish. Nah ini adalah ada sistem reboot, nggak usah ditungguin lewat sini karena IP ini udah IP access point-nya udah ganti di 100.2 ya. Sebenarnya terserah mau pakai di berapa. Jadi ini saya buka 100.2 dan ternyata nggak bisa. Tahu kenapa? Alasannya karena ini nggak satu subnet dengan apa namanya access point. Misalkan ini 192.168.100.1 ya, misal 224. Jadi ini saya bikin satu subnet dengan si access point. Nanti baru bisa dibuka. Ini apa namanya? Nah, baru bisa dibuka gitu. Paham ya? Saya harap paham. Kemudian sekarang sebentar saya tambahin dikit. Sekarang saya akan mengganti ini. Jadi ini ya, ini saya hubungkan ke sebuah router. Oke, udah saya hubungkan ke sebuah router. Jadi kalian bisa lihat di bagian bawah sini. Ini saya kembalikan. Kenapa? Karena nanti saya butuh ngasih lihat ke kalian ya. Ini 2. Jadi biar terhubung ke HP saya. Oh 2 nggak bisa. 2 udah dipakai. Jadi ini pakai 3 coba. Semoga aja masih ada IP yang sisa. 1921. Oh, DNS 44 atau bisa pakai 11 untuk DNS ya. Ini udah terhubung ke internet, bisa kalian lihat di bawah. Kemudian yang HP saya saya hubungkan ke sini dulu. Ini ya, jadi ini HP saya udah terhubung. Jadi kita buka dulu. Untuk wifi-nya nanti kita coba di percobaan AP gitu, di percobaan AP, dan ini nanti saya konekin dan putus ya. Nah ini sebenarnya saya udah terhubung ke percobaan AP. Saya dapat IP berapa ya? 100.16 sama. Saya ulangin. Putuskan ya. Nah ini saya udah ganti wifi-nya ke percobaan AP. Bisa kalian lihat ya ke sini. Ini udah ganti jadi percobaan AP dan saya dapat IP. Bisa kalian lihat di sini IP-nya. IP address dibaca ya. IP address-nya adalah 100.16, subnet max-nya adalah 224, gateway-nya adalah 100.30. Sesuai sama gambar yang saya bikin tadi gitu. Dan ini udah bisa dipakai buat connect ke internet sebenarnya. Nah ini misal saya buka apa ya, jangan Google, kita buka YouTube misalkan. Nah ini maka akan muncul YouTube ya, bisa dibuka. Nah ini udah terhubung ke internet karena router saya sudah terhubung ke internet dan udah dipasang NAT, makanya bisa gitu ya.
Terus kan gini, tadi katanya akses pointnya berada di 192.168.100.2. Jadi nanti kalau mau konfigurasi akses point tadi, buka aja di IP dari si akses point ada di 100.2. Asalkan kalian terhubung ke jaringannya gitu. Nah, nanti kalau mau otak-atik lagi ada di sini. Gitu ya. Dan ini cuman contoh. Kenapa pakai 100.2? Karena topologi saya bikin IP-nya seperti itu gitu loh. Jadi nanti sesuaikan saja sama kebutuhan kalian, IP-nya ada di berapa gitu. Nah, ini adalah contoh konfigurasi access point ya. Jadi itu materi buat kali ini. Saya harap kalian paham ya dengan apa yang saya jelasin. Kalau misal nggak paham, kalian silahkan ulangin videonya dari awal dan tonton lagi gitu. Sekali dua kali kalian nggak paham, iya wajar. Kalau misal nggak paham, diulangin lagi sampai sekiranya kalian paham gitu ya. Nggak usah merasa saya nggak bisa, jangan merasa seperti itu dulu. Yang penting tetap belajar. Sekian, wassalamualaikum.